Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa channel Kiai Marketing, hari ini kita akan ngebahas yang spesial bisnis di agribisnis ya, yaitu bisnis peternakan kambing bersama Tegal Salam Farm, di mana saya undang secara khusus ownernya langsung. Ya, pagi-pagi kita recokin nih dengan Pak Sunarto. Apa kabar Siap, Pak Narto? panggil panggil Kak Narto aja. Oh, panggil Cak Narto. Oh iya, oke. Apa kabar, Cak? Baik, Pak Kiai. Ya, oke. Ini lagi di rumah atau di farm nih, Pak? Ya, ini work from home karena kebijakan baru mensyaratkan minimal 50% lah untuk kerja di rumah itu. Yes. Enggak, maksudnya lagi di peternakannya atau di rumah kan? Kalau Oh, saya kerjaan di formalnya rumah. memang kan direktur ya. Saya lagi di rumah. Gitu Di ya. rumah Pak Anda peternak gitu. Ya, ya. Mungkin bisa diceritakan background-nya, Pak, pendidikannya atau profesinya, kemudian kenapa tertarik dengan bisnis peternakan kambing nih? Sejak kapan dan idenya dari mana nih, Pak? Ya, saya berasal dari kampung. Jadi saya lahir di Bantul. Mm-mm. Itu situasi masih kampung sampai sekarang itu. Kemudian alhamdulillah saya bisa kuliah di Gajah Mada. Saya ambil Fisipol. Terus saya meniti karir berbagai jenis profesi ya. Terakhir saya sebagai konsultan politik dan surveyor opini publik kira-kira gitu. Nah, semakin hari semakin merasa tua. Nah, secara natural itu biasanya kembali ke alam ini. Nah, saya sebelum pensiun makanya saya jauh-jauh hari sebelumnya saya menyiapkan diri bagaimana mengakrabi alam. Dan Mm-mm. kalau sekedar hobi ini kan pasti tidak menghasilkan uang, makanya hobi itu harus di-create bagaimana itu bisa menghasilkan uang. Ya akhirnya saya bikin Tegal Salam Farm, sebuah peternakan yang berbasis domba. Itu kira-kira Pak Angga. Iya, apa bedanya domba sama kambing itu, Pak? Eh, Domba sama kambing itu dua binatang yang beda spesies itu. Jadi Oh, gitu. beda kromosom. Kalau kambing itu berambut, domba itu berbulu. Nah, jadi kalau kita bicara wool itu berarti domba. Tapi Mm-mm. kalau kita bicara janggut itu berarti kambing gitu. Jadi Oh, secara yang ada teknis yang ada janggutnya ya. nah, ya kambing eh, ya kambing berbulu, domba sorry, kambing berambut, domba berbulu. Nah, kambing itu binatang yang makan daun-daunan atau ramban. Mm-mm. Sedangkan domba itu binatang yang makan rumput-rumputan atau grazing. Jadi agak beda jenisnya itu. Jadi Oh, gitu. dua dua jenis ini kalau dikawinkan nggak saling Nggak saling eh, suka. jadi pembuahan gitu. Nggak saling terjadi pembuahan karena ibaratnya kucing kawin sama anjing ya nggak mungkin bisa. Gitu. Oh, gitu. Saya baru Ya, tahu itu kalau antara domba sama kambing itu beda gitu ya, beda ya spesies. itu dua jenis yang beda. Kromosomnya beda. Oh, gitu. Nah, yang dipakai buat sate kambing itu sebenarnya domba apa kambing, Mbak? Mostly domba Oh, karena gitu. ya penduduk kita itu udah familiar dengan kambing ya kemudian menamainya sate kambing. Jadi kalau di peternak itu ada anekdot eh, domba punya jasa, kambing punya nama gitu. Jadi sebetulnya itu sate domba tapi kemudian yang mengambil namanya kambing gitu. Tapi emang seluruh sate kambing itu domba atau mungkin cuma di wilayah Jakarta dan Jawa Barat ini, kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur masa masa juga domba? Kelihatannya sana banyak kambingnya, Pak. Enggak, sebagian besar domba. Oh, Untuk gitu. sate itu sebagian besar domba. Kambing biasanya dipakai buat kurban untuk masyarakat yang tertentu yang prefer pada kambing. Misalnya di Betawi itu orang prefer ke kambing daripada domba, tapi domba juga dipotong.
Jadi pada jenis masyarakat tertentu dia lebih menyukai kambing, tapi di jenis masyarakat yang lain menyukai domba. Kalau di Jawa Barat itu mostly domba. Oh, seperti itu ya. Terus Iya. kenapa Bapak tertarik peternakan domba, bukan misalkan sapi yang terbukti apa namanya supply-nya sekarang ya berkurang ya dibandingkan dengan demand-nya yang begitu banyak sehingga harus impor. Ya, ya sebetulnya domba sama sapi itu sama-sama binatang ruminansia. Secara teknis hampir mirip tata cara pengelolaannya, peternakannya, pakannya sama. Nah, tetapi saya memilih domba pertama dibanding kambing dulu. Dibanding kambing, domba Yes, itu betul. lebih tahan penyakit, kemudian lebih mudah digemukkan. Jadi ADG, average daily gain-nya, berat bobot tambahan harian itu lebih mudah naik dibandingkan dengan kambing. Kemudian kenapa saya pilih domba bukan sapi? Karena domba itu daging yang tidak terkait sama apa politik kebijakan pemerintah kira-kira gitu loh. Sapi itu kita masih tergantung pada impor, termasuk bibit, nggak cuma daging. Begitu daging lokal mengalami kenaikan, pemerintah langsung grojok buka keran impor. Nah, akhirnya ya tidak stabil harga daging sapi. Jadi kalau domba itu karena domba salah satu kekhasannya itu kan kalau dalam Islam itu binatang persembahan. Jadi dia dipakai buat akikah, dipakai juga buat kurban di Idul Adha. Jadi selama kita masih memeluk agama Islam dan selama agama Islam itu ada, ya domba pasti dibutuhkan. Itu salah satunya. Nah, kenapa juga bukan ayam gitu? Ya, Karena di kenapa ayam, bukan ayam ya betul. Nah, ya, di ayam jauh lebih rumit lagi. Jadi itu agribisnis yang sudah masuk oligopoli. Jadi oligarki di ya. oligopoli. Oh, bukan Beda. oligarki. Ya, Bedanya oligarki apa itu oligarki politik. itu oligopoli? Oligarki itu politik. Kalau Oke. oligopoli itu ekonomi kan. Ya, ya, Jadi ya, ya. yang dikelola kalau oligopoli. Jadi ada beberapa perusahaan yang menguasai dari hulu sampai hilir, dari Ya, ya. bibit pakannya, dari bibit jagung ya, bibit jagung, kemudian pabrik pakan, penguasaan pakan, DOC, ya penghasil DOC itu sendiri, kemudian sampai ke Marketingnya telur, daging, sampai ke hilir, sampai ke ke hilir, ke nugget itu tokonya. dikuasai oleh perusahaan tertentu. Akibatnya Ya. apa? Akibatnya dialah yang bisa menyetir harga. Dan harga tidak stabil, kecuali pakan. Karena pakan dia yang produksi, pakannya harganya stabil. Tapi telur, daging harganya naik turun nggak karu-karuan itu. Itulah petani jadi ya terombang-ambing, kasihan. Jadi Jadi kalau di itu domba ini alasannya. free lah, belum ada yang mempermainkan lah itu. Nah, jadi itu alasannya karena kalau mungkin istilahnya saham ya belum ada market makernya ya. Ya, ya istilahnya ini masih red ocean gitu. Ya, masih red ocean. Tapi kalau di marketing kan kita tahu Pak, kalau sesuatu yang tidak dimasuki itu bisa alasannya dua. Potensinya belum ketahuan atau sebenarnya potensinya sudah ketahuan dan orang nggak mau masuk ke situ, Pak. Nah, gimana openingnya kayak gitu? Ada Ya, nggak yang sebetulnya nggak yang potensinya sudah sangat. jadi miliarder dari ternak ternak domba? Jangan-jangan nggak ada gitu. Ya pasti banyak lah, banyak lah, nggak perlu disebutkan satu persatu, banyak lah. Memang domba itu secara tradisional dia belum banyak dimasuki oleh sektor industri. Kenapa Karena itu, Pak? ya pertama asumsinya orang menganggap domba itu ya jorok lah, kotor, bau gitu, itu pertama. Kedua ya piara kambing nggak keren gitu. Padahal secara perputaran uang kemudian omset dan lain-lain itu menarik gitu, menarik. Jadi ya saya mengajak teman-teman terutama kaum milenial atau juga teman-teman senior yang mau pensiun gitu, cobalah kita masuki di sektor agribisnis ini di
peternakan domba. Dan uniknya di domba ini sesama peternak itu nggak ada persaingan karena segmennya sedemikian terbuka. Kita saling share, saling cerita kiat-kiatnya seperti apa dan free kalau main ke tempat saya itu mau tanya apa-apa silahkan gitu. Nggak ada rahasia, nggak ada yang ditutup-tutupi. Jadi kita saling dukung teman seiring yang mau beternak. Oke, sebelum lupa alamatnya Tegal Salam di mana dan patokannya apa nih kalau bagi pemirsa channel kita yang mau konsultasi, pengen berkunjung, dan mungkin kalau ada video bisa di-sharing nanti di screen tentang Tegal Salam ya. Tegal Salam Farm itu berada di Kampung Tegal Salam, maka kita sebut Tegal Salam Farm karena kampungnya namanya Tegal Salam. Dia berada di Kampung Tegal Salam, Desa Cariu, Kecamatan Cariu, Kabupaten Bogor. Nah, ini masuk ke nantinya akan ada pemekaran masuk ke Bogor Timur, tapi sekarang masih Kabupaten Bogor. Jadi arahnya dari kalau dari Jakarta itu arahnya melewati Cibubur, kemudian masuk ke Jonggol. Nah, arah ke Cianjur. Ya. Jadi, ke arah perbatasan antara Jonggol sama Cariu gitu. Ya, itu kandang kita ada di situ. Nah, Google Map-nya sudah ada ya? Ya, tinggal teman-teman buka di Google Map Tegal Salam Farm. Nah, itu presisi. Langsung masuk ke pintu kandang saya. Wih, mantap. Oke, pertanyaan berikutnya nih. Kalau ternak kambing itu bisa kaya, kenapa orang kampung itu yang ternak kambing itu nggak ada yang kaya? Apakah itu terkait sama volumenya yang terlalu kecil atau bagaimana, Pak? Ya, pertama memang volumenya kecil. Jadi mereka menganggap teman-teman di kampung, teman-teman di desa, menganggap kambing itu simpenan atau aset. Jadi mereka kira-kira per keluarga itu kalau piara nggak lebih dari 10 ekor lah. Kadang-kadang 5, 4 gitu. Ketika musim-musim kepepet, misalnya mau sakit, bayar SPP atau mau apa hajatan itu dijual. Nah itu sebagai binatang simpenan gitu. Nah teman-teman di kampung di desa belum mengelola peternakan ini secara modern. Tetap kambing kadang-kadang diangon, kadang-kadang dikandangin, kadang-kadang ngarit gitu ya. Nah, tetapi kita pengen mengajak teman-teman baik di kampung, di kota maupun dimanapun gitu, itu marilah kita mengelola peternakan ini secara modern. Secara modern itu dalam artian ya kita pelajari mulai dari kebutuhan nutrisinya, mulai dari penyakitnya, itu secara ilmiah semua udah diteliti dan ditemukan. Bagaimana penambahan bobot pakannya, bagaimana sistem perkandangannya, bagaimana manajemen pakannya, itu semua sudah proven diteliti di berbagai perguruan tinggi, di universitas, dan kemudian dikembangkan juga di peternakan-peternakan besar. Nah, maka itu tinggal di copy aja gitu. Jadi kalau bahasa orang bisnisnya tuh ATM, amati, tiru, plug, modifikasi. Nah, bahkan ya. ATP, Pak. Amati, tiru, plug ATP, ya amati, tiru, plug gitu. Ya, tapi ya, plug itu kan tergantung sama apa daerah kita kan. Jadi ya kondisional, nggak bisa plug lah. Misalnya iklim di daerah yang panas itu agak berbeda dengan daerah yang dingin dalam perkandangan misalnya gitu. Terus apakah penghasil sumber hijauan atau enggak itu beda. Jadi ya kita harus ada beberapa modifikasi. Ya, menarik sekali ya. Jadi ini seperti apa namanya yang potensi yang belum tergarap ya. Nah, potensi ini kan harus kemudian ada nilai uangnya nih, Mas. Coba Mas gambarkan bagaimana potensi ini secara keuangan, Mas. Nah, kira-kira kalau modalnya itu untuk bikin farm, kalau Mas kan udah gede banget ya. Kalau misalkan teman-teman anak muda ini pengen bikin itu minimal supaya untung itu
berapa ekor, terus hitungannya seperti apa, lalu kemudian kira-kira balik modalnya kapan, kan yang paling penting. Ya, intinya gini, segmen di domba maupun kambing itu masih sangat luas. Nah, kemudian ketika kita mau masuk di bisnis ini, mutlak kita harus menguasai knowledge-nya dulu. Know-how-nya harus kita kuasai, A to Z, nggak boleh diwakilkan. Betul, betul. Walaupun Harus ikut nanti training kita ya. tidak mengurusi sendiri, walaupun nanti kita akan serahkan ke anak kandang atau ke manajer operasional ataupun apa, tapi sebagai pemilik itu mutlak harus paham betul pengetahuannya. Nah, setelah itu barulah terjun ke bisnis kambing atau domba. Nah, kambing sama domba itu HPP, harga pokok produksi, sebagian besar tersedot ke pakan. Jadi pakan itu ada dua, baik hijauan maupun konsentrat. Itu penyedot HPP tertinggi, harga pokok produksi. Jadi sebelum kita memulai membuat kandang dan lain-lain, kita harus memastikan ketersediaan pakan. Apakah kita misalnya modalnya cukup, pakan beli nggak masalah. Tapi kalau modalnya nggak cukup, ya kita bisa sewa lahan, tanam rumput dan lain-lain untuk memastikan ketersediaan pakan secara kontinu. Jadi pakan itu yang utama. Maka rumusnya di peternakan domba itu pakan, pakan, pakan. Itu yang pertama. Itu pakan, pakan, pakan. Yang kedua baru kandangnya, baru kemudian dombanya. Nah, kemudian saya sebagai orang yang sudah beberapa lama menggeluti bisnis ini, mengasih saran pada teman-teman yang mau terjun. Pertama itu tadi, kuasai ilmunya, kemudian siapkan manajemen pakannya, kemudian jangan langsung memulai dengan skala besar. Mulailah dulu sebagai pilot project. Pilot project itu ya sekitar 40 sampai 50 lah itu. Itu untuk uji coba bagaimana Anda nanti akan menguasai polanya, pola pakannya, jenis penyakitnya dan lain-lain akan kelihatan. Dari situ nanti kita akan bikin SOP. Nah, bikin SOP. Nah, setelah ketemu polanya, baru di scale up. Itu cara berbisnis yang menarik. Jadi sebelum kita ketahui polanya, jangan sekali-kali beternak domba langsung dalam skala besar, brek gitu. Kecuali ya memang kita sudah mendapatkan orang-orang yang sudah berpengalaman dan lain-lain. Tapi sebaiknya diuji coba dulu. Baru kira-kira setelah pilot project-nya berapa lama tuh Pak? pilot project ya 1 kali siklus melahirkan ya. Kalau kita misalnya belajar breeding itu ya kurang lebih 1 tahun itu udah cukup lah. 1 tahun ya? Ya, 1 tahun. Lalu 1 tahun lalu income stream-nya dari mana aja sih Pak? Kalau pelihara ini Pak, income stream-nya atau sumber pendapatan yang potensial ya? Ya, kan nggak cuma dari daging kan, bisa daging, susu, bisa dari anak, bisa dari apa ya? Oh ya, ya banyak. Sebagaimana bisnis yang lain itu kalau kita turunkan menjadi lini bisnis juga bisa banyak. Tetapi utamanya memang daging. Daging di domba itu kita petakan dari 2 kelompok lah kira-kira gitu. Pertama kebutuhan harian itu biasanya disiapkan dalam fattening domba betina. Kenapa betina? Karena dia 50% lebih murah daripada domba jantan. Nah, itu yang dipotong tukang sate, tukang fattening itu maksudnya penggemukan ya, pemirsa ya. Untuk ya. penggemukan maka fokus ke betina ya. Ya. Itu kenapa yang bukan jantan? Ya, apa karena susah gemuk kalau itu, jantan? Bukan. Betina itu 50% lebih murah dari jantan. Oh gitu. Karena yang jantan nanti dipakai buat kurban, buat Idul Adha. Oh gitu. Jadi ya, untuk kebutuhan daging harian, kuliner yang berbasis domba atau kambing, itu biasanya kita sediakan dengan penggemukan domba betina. Yes. Nah, itu kurang lebih kalau kita gambarkan keuntungan bersih itu kurang lebih
150.000 minimal ya, 150.000 per ekor per 100 hari atau 3 bulan. Nah, 100.000. tinggal 150.000 Ya. per ekor. Mm-mm. Kita tinggal kalikan aja kuantitinya kalau mau dapat 30 juta, 50 juta ya kali berapa gitu. Nah, itu Ya, pertama ya. eh, Ya, Pak. Suaranya hilang, Pak. dua Ya. yang Idul Adha. Mm-mm. Ya, unstabil internetnya ya. Ya, yang kedua yang Idul Adha. Idul Adha ini kan setahun sekali. Setahun Ya, sebentar sekali. lagi ya Maka ini masa masa ya, panen berarti ya. ya kira-kira 20 hari lagi lah. Ya, 20 hari Itu lagi ya. ya, itu bagi petani dan peternak domba itu hari rayanya peternak juga. Yes, yes, Dan yes, di yes. Idul Adha ini marginnya bisa 100% lebih gitu. Wow, keren ya. Jadi kalau tadi di daging harian kita marginnya kecil, tetapi cukup cukup Reguler ya. menjanjikan. Kuantitinya dikalikan kuantiti. Tapi di Idul Adha ini marginnya bisa 100% lebih. Jadi Mhm. satu kali contoh misalnya saya belanja bakalan H-3 bulan. Mhm. Kenapa selalu kita patok 3 bulan atau 100 hari? Karena penggemukan itu idealnya paling lama 3 bulan. Karena Paling dia lama atau paling menyedot, cepat? bukan paling lama. Oh, paling lama. Ya, ya. Karena dia menyedot pakan dalam jumlah yang besar. Kalau Yes. kelamaan boncos kita, Oh, gitu. jadi Ya, ya, jadi ya. nggak boleh terlalu lama, harus dibatasi Yes, yes, tiga yes, bulan. yes. Amin 3 bulan kita beli bakalan rata-rata harganya antara 1.250.000 sampai 1.600.000 itu udah cukup gede. Kita gemukkan dalam 3 bulan, minimal naik 3 kilo, kalau bagus bisa naik 6 kilo per bulannya. Mhm. Nah, tinggal kali 3 bulan. Nanti di hari H Idul Adha itu bisa kita jual antara 3 juta sampai 4 juta. Iya, iya, iya. Artinya di atas 100% Mantap marginnya. ya. Ya, Mhm. ya itulah yang menjanjikan. Tapi ini hanya setahun sekali dan di Idul Adha juga jangan jangan terlalu serakah lah. Jadi kalau saya Ya, ya. walaupun ini keuntungannya gede, saya juga nggak berani untuk apa nyetok banyak karena kita tidak tahu pasar ini juga fluktuatif. Misalnya Idul Adha yang sekarang, Idul Adha di era pandemi. Iya, betul. Ini Logikanya kan, prihatin banget kan? logikanya, logikanya ketika haji dibatalkan, itu orang akan motong di tanah air. Itu logikanya. Yes, Nah, harusnya bagus tetapi ya. karena pandemi, apalagi ini ada apa? Ada pengetatan yang baru, PPKM atau apa yang baru, itu kurang lebih tanggal 3 sampai 20 itu menyentuh hari H Idul Adha. Nah, orang Mhm. was-was itu apakah masjid-masjid panitia itu masih jalan atau enggak. Jadi nanti ada Ya, tukang betul. potongnya atau enggak. Jadi mereka masih wait and see. Nah, makanya ya agak memprihatinkan di Idul Adha kali ini kan biasanya kita kalau di jalan-jalan tuh kanan kiri orang buka lapak kambing, sapi, domba, sekarang Mhm. sepi gitu. Sepi, betul, 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 betul. Ya, ya. Pengamatan saya juga seperti itu, Pak. Ya, ya tetapi Biasanya jangan salah. seluruh seluruh Jakarta bau bau kambing ya, bau kotoran kambing, kotoran sapi ini kayaknya Ya, adem-adem aja ya. ya tapi jangan salah. Memang pasar terbesar di kurban itu dikelola oleh organisasi-organisasi penyelenggara kurban. Ya, betul. Misalnya sebut aja ya, Dompet Duafa, Ya, ACT, rumah yatim kayak gitu ya. kemudian RZ. Bazir, Ya, ya, terus ada Eko Kurban dan lain-lain. Mereka itu menyelenggarakan kurban kurban massal ya. secara online dan bisa dibeli di manapun, dipotong dimanapun, disebar dimanapun gitu Betul, betul, dengan betul, betul. bukti mungkin foto atau apa. Nah, tetapi itu juga harus memperhatikan kesejahteraan peternak lah karena beberapa peternak juga mengeluh dengan diambilnya apa organisasi-organisasi penyelenggara Idul Adha itu mereka menekan margin gitu Ya, sehingga
Mereka yang main tadinya itu bisnis. Idul Adha itu dipakai sebagai hari rayanya peternak, tapi kalau marginnya udah diambil oleh organisasi itu ya selesailah kita gitu. Ya, 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 ya. Online itu kerjasama dengan marketplace besar itu nggak bisa Ya, ya. dilawan. Wow, wow, Kak. Tangan-tangan kapitalis juga bermain ya. Oke, Oh, kita nggak mau ngomong yang gitu-gitulah Pak. Kita mau yang optimis-optimis aja lah ya. Nah, siap. jadi kira-kira nih untuk generasi muda yang tertarik untuk berbisnis domba dan kambing ini, kira-kira butuh lahan berapa meter persegi? Lalu tadi kalau dombanya 40 sampai 50 itu berapa meter persegi dan ya kira-kira uang yang harus disiapkan berapa nih Pak? 500 jutaan Eh, atau berapa kan mungkin variasi ya, tapi ya. mungkin pengalaman Bapak buka di Cariu dengan harga tanah semeter di sana berapa segala macam ya. Enggak lah, gini lah. Sekarang ini kan banyak tanah-tanah tidak tergarap atau lahan tidur. Di setiap desa itu ada namanya kas desa, itu tanah nganggur. Itu bisa teman-teman kerjasamakan lah. Apalagi sekarang itu ada namanya BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Itu juga terbuka untuk dikerjasamakan. Nah, kalau untuk kandang sendiri itu tidak terlalu besar. Kalau bikin kandang yang murah meriah, taruhlah untuk satu kandang koloni itu 1,5 meter kali 6 meter itu udah bisa diisi 30 ekor. Nah, itu kan artinya tidak membutuhkan lahan yang luas untuk kandang, tetapi dipastikan kita harus bisa memastikan ketersediaan atau kecukupan pakan secara kontinu. Jadi teman-teman bagi yang bermodal besar bisa ngerancang itu pakai complete feed sehingga pakan itu tidak tergantung sama ngarit, itu bisa. Iya. Tapi bagi yang modalnya cukupan pas-pasan, saya sarankan mencari lahan sewa atau kerjasama dengan lahan-lahan kosong, lahan-lahan tidur itu, tanamilah dengan rumput atau HPT, hijauan pakan ternak. Nah, rumput yang paling produktif itu diantaranya ada pakcong, Zanzibar, odot, kemudian kasih juga indigo vera itu sebagai ramban sumber protein. Nah, Mantap. jadi cari lahan yang luas, seluas-luasnya, dikerjasamakan, lahan nganggur, disewa, cari yang semurah mungkin, sewa atau bagi hasil atau apapun. Nah, sehingga teman-teman bisa bisa memulai. Kalau mau beternak harus beli, wah itu modalnya besar. Jangan mulai dengan itu. Mulai aja dari yang kecil, dari yang kerjasama, lahan nganggur dan lain-lain. Nanti lambat laun dari 50 itu bisa berkembang jadi 100, bisa berkembang jadi 600. Itu cepet. Karena apa? Domba itu binatang prolifik atau beranak banyak. Satu kali melahirkan rata-rata kembar, eh, 2 anak. Dan dalam 2 tahun dia 3 kali melahirkan. Yes. Jadi kalau Anda memulai dengan 50 ekor, itu dalam 2 tahun kali 6. Anaknya aja itu. Kali 6. Bayangkan itu. Hanya hanya butuh waktu 2 tahun Anda sudah punya ratusan ekor domba. Ini cepat sekali Mantap ya. perkembangannya. Nah itu Ya. berapapun kita beternak pasti pasar menyerap ya Pak ya. Oh pasti. Jadi kekhawatiran para pemula, para orang yang masih belajar itu selalu tanya pasarnya gimana, pasarnya gimana, nanti jualnya di mana. Ya jualnya Jangan kemana itu ya. jangan pikirin pasar, barangnya ada dulu gitu. Beda dengan yang lain-lain itu. Kalau kita menciptakan produk yang sama sekali baru, kita harus create pasar, create apa, edukasi pasar ini enggak ini. Ya, 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 mantap ya. Seluruh warung-warung sate, seluruh warung-warung tengkleng, tongseng, dan lain-lain pasti butuh. Ada restoran Arab, ada kebutuhan akeko, ada kebutuhan kurban, ada kebutuhan macam-macam gitu. Dan mereka lebih Itu senang bermain di hilir ya daripada bikin peternakan kayak sampean ya. oh iya, iya karena pedagang kan selalu mengambil keuntungan lebih besar. Ya, 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 ya. Pertanyaan terakhir nih Mas, apa titik kritisnya sehingga bisnis ini bisa gagal apa Mas? Dan
Kira-kira mungkin statement terakhir buat teman-teman generasi muda, semua pemirsa di sini, baik generasi muda maupun yang udah pensiun ya, itu bagaimana caranya bisa menghubungi Mas dan mungkin bisa berdiskusi ya. Ya, terus ada Ya, oh ya yang terakhir kita ada paket-paket ya nanti yang untuk Tegal Salam Farm buat Anda semua yang mau akikoh terus kemudian yang kebetulan mau apa kurban ya ini ada apa namanya ada paketnya dulu nih kita sharing screen dulu ya sebelum nanti lupa. ya. Ya ini teman-teman ya kelihatan nggak Pak? Belum kelihatan. Oh belum kelihatan. Oh ya ini. Udah Pak? Screen sharing masih belum muncul. Ah, ini baru logonya. Ya, ini logonya Tegal Salam Farm, jangan sampai salah. Ya, kemudian ini adalah pilih domba kurban sesuai budget. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan Pak, kenapa kita harus membeli domba ke Tegal Salam Farm bukan ke tempat lain dan Ya, apa keunikan Anda dibandingkan dengan provider kurban yang lain, Pak? ya, kalau di Tegal Salampam kita jual domba secara kiloan. Jadi kiloan hidup ditimbang. Kita patok harganya per kilo untuk harga Idul Adha. Harga Idul Adha itu setahun sekali ya. Harga Itu sekarang 100.000 per berapa? kilogram. Ya 100 maksudnya ribu. itu sekarang itu harga Idul Adha. 100.000 per kilogram. Nah, kenapa memilih beli di Tegal Salampam? Karena di Tegal Salampam itu domba pertama dijamin sehat, ada ininya, ada apa sertifikat dokternya ya apa. Jadi kita dikunjungi langsung oleh dinas peternakan setempat, kemudian dicek kesehatannya, disuntik yang sakit dan lain-lain. Jadi ditangani secara medis rutin oleh dokter hewan. Nah, kemudian dijamin tidak cacat, sehat, cukup umur. Nah, itu yang pilihannya kenapa harus beli di Tegal Salampam. Nah, Dan itu sistem eh, pembayarannya bisa DP dulu atau langsung di ya, awal atau kalau gimana, Pak? sebelum Idul Adha ini teman-teman bisa DP cukup 1 juta aja, nanti dilunasi H-7. H-7 kita timbang. Nah, begitu kita timbang kemudian dilunasi sisa pembayarannya dan akan kita kirim H-2. H-2 udah kita kirim ke Sohibul Kurban. Untuk Jabodetabek gratis pengiriman. Wih, mantap loh. Jadi bukan hanya all shop aja yang gratis ongkir. Ini Tegal Salam Farm juga gratis ongkir all Jabodetabek. Luar biasa. Terakhir tadi Pak, titik kritis gagalnya bisnis ini apa? Lalu kemudian pesan terakhirnya untuk kita semua apa Pak? Ya, jadi memang bisnis di domba itu menjanjikan, tetapi banyak juga apa barriernya ya, banyak juga bolong-bolongnya. Jadi kalau sebenarnya kalau saya simpulkan cuma 3 aja. Kita bisnis di domba ini beruntung atau sukses karena apa? Karena domba tidak mati dan bertambah bobot. Nah, itu kan gampang. Tidak mati dan bertambah bobot. Nah, tapi untuk tidak mati dan bertambah bobot, kita harus menguasai knowledge-nya. Tidak mungkin kita tidak menguasai knowledge-nya, dia Ya, bisa hidup dan tidak mati. betul. Nah, itu pertama. Kemudian yang kedua, itu faktor keamanan karena domba ini apalagi di kampung-kampung itu binatang yang mudah sekali dijual, maka tingkat kriminalitas pencurian itu tinggi. Nah, maka Itulah pastikan kenapa di Tegal Salam Farm di anu ya, di tembok tinggi pagar. ya, di pagar ya. Ya, karena apalagi menjelang Idul Adha. Oh, menjelang Idul Adha itu pencurian bisa besar-besaran. Nah, Pencurian atau itu perampokan. Kalau bisa banyak kan pencurian, ngerampok. bisa perampokan. Nah, itu yang harus di antisipasi betul. Ya. Kemudian yang ketiga, cari
partner atau mitra yang amanah. Nah, itu sering terjadi, sumber kegagalan adalah tidak mendapatkan mitra yang amanah. Ya, Jadi mitra yang amanah seperti apa? Ya, mereka pertama menguasai juga knowledge ya atau sharing knowledge dari kita, tapi juga bertanggung jawab. Jadi bukan tidak sakit dikatakan sakit padahal dijual gitu, atau ya, ya, tidak betul, mati betul. dibikin mati atau apa gitu. Ya, ya, ya. Banyak teman-teman yang terjun ujuk-ujuk ya atau tiba-tiba gitu terjun ke peternakan, Dikerjain. gagal karena mitranya tidak amanah. Ya, Nah, jadi dikerjain mitra lokalnya situ ya. ya, jadi hanya tiga faktor itu saja. Kita piara, tidak mati dan tambah bobot itu sukses itu. Ya, ya, Kemudian kita dapat mitra yang amanah dan domba kita tidak dicuri. Nah, itu kalau ya. kita bisa menguasai tiga itu udah lumayan sukses. Oke, menarik sekali ya. Semuanya dikupas tuntas sampai ke dasar-dasarnya. Tapi tentunya masih banyak knowledge dari Cak Narto ini yang belum bisa dieksplor. Jadi kalau bagi kamu yang pengen berkunjung ke Cak Narto di Tegal Salam Farm, jangan lupa untuk komen di bawah ya. Nanti akan kita Subscribe IG juga bisa itu. yes. Subscribe IG Instagram. Oh ya, subscribe Instagram Tegal Salam Farm ya, Instagramnya ya Pak ya. Baca ya. Tegalsalam.farm. Tegal Salam Tegalsalam.farm. Dot farm. tegalsalam.farm ya. Kamu bisa ikutin IG-nya tegalsalam.farm dan nanti bisa kontak langsung dengan Cak Narto. Tenang aja, beliau orangnya baik dan tidak sombong. Ya enggak? Terima kasih. Demikian sharing kita di bisnis agribisnis di segmen agribisnis bersama Tegal Salam Farm. Dan sekali lagi terima kasih kepada Cak Narto. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.